Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال تعالى في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى أيضا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yaumul khidmat ini, di majelis insyaallah penuh dengan limpahan barokah ini, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimahullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kadar kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Marilah kita laksanakan perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan yang demikian menjadi wasilah turunnya rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada momentum suasana bulan Muharram saat ini, marilah kita memaknai peristiwa yang sangat penting dalam sejarah perjalanan dan perkembangan agama Islam. Peristiwa ini sekaligus diabadikan menjadi penanda kalender penanggalan oleh umat Islam. Peristiwa tersebut adalah hijrahnya Rasulullah SAW bersama umatnya dari Mekah ke Madinah. Hijrah memiliki makna mendalam dan bisa kita ambil hikmahnya untuk menjadikan kita pribadi yang terus bergerak menuju arah yang lebih besar, yang lebih benar. Hijrah Rasulullah SAW dari tanah kelahirannya bukanlah pindah karena kalah, bukan pindah karena putus asa, ataupun pindah karena lari dari masalah. Hijrah Rasulullah ini adalah perintah Allah dan momentum untuk lebih melebarkan skala dakwah dalam rangka meraih kesuksesan dalam syiar agama Islam di Jazirah Arab dan meluas ke seluruh penjuru dunia. Hadirin rahimakumullah, langkah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW memiliki ibrah dan hikmah bagi kita yang bisa diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hikmah dari hijrah diibaratkan dengan memindahkan anakan tanaman dari induknya. Bisa kita amati tanaman yang tumbuh bergerombol di tempat asalnya seperti pisang, padi ataupun tanaman lainnya cenderung akan lambat dalam pertumbuhannya. Akan berbeda jika anakan tanaman tersebut dipindahkan ke lokasi lain yang lebih luas, maka akan bisa tumbuh dengan baik dan cepat perkembangannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa orang yang mau berhijrah akan mendapatkan kelapangan rezeki. Bukan itu saja, Allah akan menurunkan keberkahan dan menyiapkan ganjaran yang besar kepada setiap individu yang memiliki niat baik dalam hijrahnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan rezeki. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian meninggal sebelum sampai ke tempat tujuan, sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Memaknai ayat ini, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa dengan luasnya bumi dan banyaknya proses tukar pikiran dalam berhijrah, maka dapat mendorong tercapainya keluasan, kemampuan, dan peningkatan ekonomi. Berhijrah juga dapat melapangkan dada, menerima rasa susah dan prihatin, serta meluaskan daya fikir dalam berbagai hal yang bisa mendatangkan solusi dari berbagai masalah. Penafsiran ini juga sesuai dengan kondisi fakta yang ada dalam kehidupan, di mana jika kita mengalami kesusahan dan tak ada solusi dari berbagai problema yang dihadapi, maka hijrah bisa menjadi solusi. Imam Al-Qurtubi pun menyebut, jika seandainya kita meninggal dunia dalam upaya mempertahankan kebenaran dalam hijrah, maka wafatnya tercatat sebagai husnul khatimah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 218, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hijrah adalah langkah yang baik jika diniati untuk kebaikan. Hijrah akan menjadikan kebaikan-kebaikan terus bertambah atau ziyadatul khair. Ia juga sering disebut dengan istilah barokah. Dengan hijrah, keberkahan akan kita raih dan menjadikan kita tidak jalan di tempat saja. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, janganlah kau berpindah dari alam ke alam, karena kau akan seperti keledai penggilingan, di mana tujuan yang sedang ditempuhnya adalah titik mula ia berjalan. Tetapi berpindahlah dari alam kepada penciptanya. Allah berfirman, hanya kepada Tuhanmu titik akhir tujuan. Semoga pada momentum tahun Hijriah ini kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang terus berhijrah ke arah kebaikan dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattaqun nar walau bi shiqqi tamrin. Innallaha amarakum bi amrin bada fihi nafsihi
وثنى بملائكة المسبحة بقدسه ويا أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا وأصلح من في صلاحهم صلاحنا وصلاح المسلمين واهلك من في هلاكهم صلاحنا وصلاح المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين وارزقنا وإياهم زيادة التقوى والإيمان اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله